still dream about the days when we were young. I'll take a hit and... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kamawati dari kelas 5A. Di sini saya akan membahas tentang uang dan perbankan. Nah, bagaimana sih sejarahnya uang itu bisa terbentuk? Jadi, sejarah pembentukan uang itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap sebelum barter. Jadi, tahap di mana masyarakat itu belum mengenal sistem pertukaran barang. Jadi masyarakat tuh masih mengandalkan usahanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kayak misalnya itu memburu hewan di hutan. Tahap kedua itu tahap barter, di mana masyarakat itu telah mengenal pertukaran barang antar masyarakat, misalnya itu kayak menukar beras dengan jagung. Nah, terus ke tahap ketiga itu adalah tahap uang barang, di mana benda-benda tertentu ditetapkan sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara umum. Keempat itu adalah tahap uang kertas, di mana masyarakat sudah tidak menggunakan uang logam atau uang emas untuk alat pembayarannya. Nah, sebagai gantinya mereka menggunakan kertas sebagai bukti pembayaran untuk pertukaran barang dan jasa. Jadi, pengertian uang itu adalah alat pembayaran yang telah ditentukan oleh negara untuk alat pertukaran untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kita bahas tentang pengertian uang. Apa sih fungsi uang? Jadi fungsi uang itu ada 2 macam. Yang pertama fungsi inti dan yang kedua itu ada fungsi turunan. Nah, jadi fungsi yang pertama fungsi inti, uang sebagai alat tukar. Terus yang kedua uang sebagai satuan menghitung, dan yang ketiga uang sebagai penyimpan nilai. Nah, jadi teman-teman, tadi kita udah tahu kan fungsi uang itu ada 2, ada fungsi inti dan ada yang namanya fungsi turunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Nah, jadi jenis-jenis uang itu ada 3 macam. Yang pertama, uang menurut bahan pembuatannya. Yang kedua, uang berdasarkan nilainya. Terus yang ketiga itu uang berdasarkan mata uang virtual. Jadi yang pertama, jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya itu pertama ada uang logam. Jadi uang logam itu adalah uang yang dibentuk dengan emas atau perak. Jadi dia itu mempunyai nilai intrinsik, nominal, sama ada namanya nilai tukar. Terus yang kedua itu ada namanya uang kertas. Jadi uang yang dibuat dengan kertas dan diberi cap sebagai alat pembayaran. Contohnya tuh kayak gini. Nah, terus jenis yang kedua itu menurut nilainya. Yang pertama itu ada uang penuh. Jadi nilai uang dikatakan penuh apabila nilai yang tertera pada uang tersebut sama nilainya dengan nilai bahan yang digunakan. Terus yang kedua itu ada namanya uang tanda. Uang tanda adalah apabila uang yang tertera di atas uangnya tuh lebih tinggi daripada bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut, atau dengan kata lain nilai nominal itu lebih besar dari nilai intrinsiknya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana peranan uang dalam perekonomian. Jadi uang itu sangat memiliki peran dalam perekonomian karena dia dapat mempengaruhi tingkat produksi dan konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, peranan yang pertama itu adalah uang sebagai alat tukar. Ya, ini dengan adanya uang, seseorang dapat menukarkan uang dengan apa saja yang sedang ia butuhkan. Nah, terus yang kedua itu uang sebagai satuan hitung. Nah, uang seseorang itu dapat menghitung kegunaannya. Misalnya, semakin mahal harganya, maka dia memiliki kualitas yang bagus dibanding dengan harga yang lebih murah. Terus yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, jadi dengan adanya uang ini masyarakat dapat menyimpan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang terhadap masyarakat? Yang pertama itu besar dan kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Jadi kayak misalnya besarnya APBN sama APBD. Terus yang kedua itu cepat lambatnya laju peredaran uang. Itu biasanya tergantung dari bank sentral dalam menerbitkan suku bunga. Terus yang ketiga itu ada namanya motif-motif masyarakat dalam memiliki uang. Misalnya tuh untuk bertransaksi, untuk berjaga-jaga, atau untuk spekulasi. Nah, terus yang kedua itu ada namanya penawaran uang. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang terhadap masyarakat? Yang pertama, semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Terus yang kedua, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin banyak uang yang beredar. Terus yang ketiga, semakin banyak atau padatnya jumlah penduduk, semakin banyak juga
jumlah uang yang beredar. Terus yang keempat, keadaan geografis di perkotaan lebih cepat dan lebih banyak jumlah yang beredar dibanding di pedesaan, sama adanya globalisasi industri di lingkungan dan dunia usaha. Itulah yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, terus ada bank. Jadi bagaimana sih sejarah munculnya bank? Jadi bank pertama kali muncul di Italia tahun 1200 sampai 1600 Masehi. Pada awal kemunculannya, fungsi bank hanyalah sekedar melayani penukaran uang yang dibutuhkan para pedagang besar untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Nah, di Indonesia sendiri sejarah bank dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yakni yang pertama periode zaman penjajahan Belanda sampai zaman masa pendudukan Jepang, itu sekitar 1820 tahun 1827 sampai 8 Maret 1942. Periode kedua, zaman pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan, itu tanggal 8 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Nah, periode yang ketiga itu adalah periode masa merdeka hingga tahun Orde Baru atau proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan 1967. Terus yang keempat itu ada namanya periode keadaan perbankan setelah 31 Desember 1967. Nah, itu adalah periode-periode perkembangan perbankan di Indonesia. Nah, kata bank itu berasal dari kata Italia atau banca, berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat dari perbankan. Jadi apa sih manfaat perbankan bagi kehidupan masyarakat? Yang pertama, sebagai modal investasi. Terus yang kedua, sebagai cara lindungi nilai. Terus yang ketiga, informasi harga. Yang keempat, fungsi spekulatif atau untuk keuntungan. Terus yang kelima itu adalah fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. Selanjutnya, apa sih tujuan bank? Tujuan didirikannya bank itu yang pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi masyarakat. Terus yang kedua itu menerima tabungan dari masyarakat atau nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, atau biasanya itu namanya pembiayaan atau kredit. Macam bank itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada bank sentral, bank umum, dan bank BPR atau bank pengkreditan rakyat. Nah, di bank sentral itu adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang. Terus yang kedua, mengatur pengarahan dana-dana. Terus yang ketiga, mengatur perbankan. Terus yang keempat, mengatur pengkreditan. Terus yang keempat itu menjaga stabilitas mata uang dan mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu ada bank umum. Bank umum itu adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi sebagai menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, misalnya itu memberi kredit atau pembiayaan itu asuransi. Terus yang terakhir itu ada namanya BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, BPR itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melainkan memberikan dana atau pembiayaan, seperti contohnya itu adalah UMKM. Selanjutnya itu apa sih tujuan dengan adanya kebijakan ekonomi moneter? Yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi. Nah, yang kedua itu menjaga stabilitas harga di pasaran. Yang ketiga itu menjaga kesempatan kerja. Terus yang keempat itu memperbaiki neraca perdagangan luar negeri agar tidak terjadi inflasi. Selanjutnya, apa sih peranan kebijakan moneter di dalam perekonomian Indonesia? Jadi bank sentral diberi hak oleh pemerintah untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal.
Bank sentral melalui kebijakan moneternya seperti politik diskonto, politik pasar terbuka, kebijakan kas rasio, dan kebijakan kredit selektif dapat mengatur serta mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi peranan moneter adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Demikian pembahasan tentang uang dan perbankan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.